Halo guys, bertemu lagi kita pada video kali ini. Kepada kamu yang baru saja menonton video saya ini, selamat datang dan terima kasih karena menonton. Oke guys, pada video kali ini saya akan berkongsi kepada kamu bagaimana YouTube membayar saya dan cara pembayarannya. Tetapi sebenarnya video ini lebih kepada bagaimana YouTube membayar kepada content creator ataupun YouTuber lah. Tapi sebenarnya pendapatan YouTuber ini sebenarnya tidak sama. Sebab kenapa? Nanti saya akan tunjukkan dalam video seterusnya. Guys, ini adalah YouTube channel saya sendiri dalam YouTube studio saya. Setakat ini pada 21 hari bulan 8 2020 subscriber saya sebanyak 1229 saja. Terima kasih guys kepada kamu yang sudah subscribe channel saya. Oke guys, saya akan tunjukkan bagaimana YouTube membayar saya dan sistem cara pembayaran mereka kepada saya. Pertama sekali, pergi di bagian analitik. Oke guys, ini adalah saya punya data untuk tempo 28 hari yang terkini. Saya punya pendapatan untuk tempo 28 hari terkini adalah Rp22.12. Dan saya punya CPM adalah Rp9.18. Oke, apa itu CPM? Saya akan jelaskannya sedikit. CPM ini adalah cost per mil dalam bahasa Inggris dia. Oke, cost per mil adalah cost setiap 1000 tontonan. 1000 tontonan. 1000 tontonan yang mengandungi iklan saja. Oke, saya ulang balik. 1000 tontonan yang mempunyai iklan saja. Keseluruhan video lah maksudnya dalam sini keseluruhan video dalam channel saya ini. 1000 tontonan yang mempunyai iklan saja. Dan inilah yang saya dapat, Rp9.18. Dan kalau kamu orang mau tahu juga, inilah kos yang YouTube kenakan kepada pengiklan yang mahu mengiklankan video mereka di dalam YouTube. Inilah kos yang YouTube kenakan. Di sini saya akan terangkan lagi kenapa CPM saya, CPM YouTube A, YouTube B, YouTube C tidak sama. Sebenarnya banyak yang mempengaruhi mengapa CPM saya, CPM YouTube A, YouTube B, YouTube C ini lain. Karena mungkin pertama daripada jenis iklan yang masuk. YouTube ini dia ada beberapa jenis iklan. Ada yang boleh skip, ada yang tidak boleh skip. So macam tu. Yang kedua mungkin karena dari negara mana yang melihat. Setiap negara lain dia punya cost CPM. Itu pun mempengaruhi juga. Yang ketiga adalah penonton-penonton yang melihat video tersebut. Sekiranya kalau penonton itu dia tidak skip iklan, jadi CPM ini naiklah. So bagaimana kalau penonton itu skip iklan? Ada satu iklan nih yang boleh skip kan. Jadi dalam kiraan 5 saat itu pun sebenarnya income itu sudah masuk sebenarnya. Tapi itulah cuma dapat yang jumlah yang minimal lah, minimum sedikit saja, rendah saja. So kepada kamu orang yang sudah menonton video saya sebelum ini, kamu tidak skip iklan langsung, saya berterima kasih banyak-banyak karena kamu support saya. Oke, macam yang kamu nampak sekarang nih, Rp9.18. Tetapi guys, Rp9.18 ini saya tidak akan dapat bulat-bulat. Sebab kenapa? YouTube akan ambil daripada jumlah, sebagai contoh dalam Rp9.18 ini YouTube akan ambil sebanyak 45% dan YouTuber akan dapat 55%. So ada pembahagian dia di situ. Dalam Rp9.18 ini dia ada pembahagian dia. YouTube ambil 45%, saya 55%. So macam mana mau tahu? Jadi kalau bila kena bagi 45 YouTube, saya punya 55%. Jadi berapa lagi saya dapat? So, kita buka kalkulator. 55% darab dengan Rp9 berapa? 18 sen. So,
Berapa yang saya dapat adalah dalam RM5. Nah, ini kalau kamu orang boleh nampak. Nah, so macam itulah. Dia dalam RM5 lah. Saya punya bahagian. YouTube sudah makan sedikit lah. Dia sudah ambil dia punya bahagian. So saya punya bahagian adalah RM5 lah. Taruhlah RM5. Oke. Itulah saya punya bahagian. Itu. Tapi itu guys, kiranya kalau kita punya konten adalah yang asli, yang daripada kita sendiri. Tapi bagaimana pula kalau konten yang mengandungi copyright claim? Di sini ini yang saya mau kasih, ini yang saya mau jelaskan di sini guys. Sekiranya konten yang mengandungi copyright claim, dia akan ada dua sih nih. Pertama, daripada hasil, contohlah sekiranya saya punya konten nih ada mengandungi copyright claim kan. So YouTube sudah ambil 45% dia itu. Jadi RM35 lah kan, taruh RM5. So sekiranya ada copyright claim, pertama mungkin akan dalam RM5 itu akan bahagi dua lagi kepada pemilik asal. Nah, saya dapat separuh, pemilik asal dapat separuh. Begitu. Dan kemungkinan juga 100% pemilik asal akan dapat saya punya RM5. So saya tidak akan dapat apa-apa lah. So sia-sia saja buat video cantik-cantik. Rupanya karena copyright claim dan pergi kepada pemilik asal. Jadi tidak apa-apa lah saya dapat. So begitulah contoh dia guys. Macam yang saya cakap tadi guys, ini adalah tempo 28 hari yang terkini. Oke, selepas ini saya akan tunjukkan berapa pendapatan saya dari bulan Jun, Julai, dan Agustus. Oke, kita tekan, kamera saya letak sini dulu. Pertama, bulan Jun. Oke, pada kamu yang tidak tahu, bulan Jun adalah dimana bulan pertama saya punya channel demonetize dan bermulalah YouTube membayar saya. Begitu. So pada bulan Jun saya mendapat RM15.45 dengan CPM sebanyak RM7.24. Tengok, betul saya bilang, CPM ini dia tidak akan kekal, dia akan berubah-berubah. Macam itu saham, dia akan naik turun, dia tidak akan kekal. Dan begitu juga kepada YouTuber lain. Drumnya CPM pun tidak akan sama tuh, berubah. So inilah pada bulan pertama income saya pada bulan Jun sebanyak RM15.45. So kita move pergi ke bulan Julai, bulan kedua. Saya punya CPM sebanyak RM7.29 dengan pendapatan saya RM19.74. Tidak banyak guys, sedikit saja nih. Oke. Selepas itu pada bulan Agustus yang sekarang nih. Oke guys, ini adalah pendapatan yang setakat ini. Sekarang kan baru 21 hari bulan, belum lagi habis bulan, tapi saya tunjukkan juga untuk yang setakat ini. Setakat ini saya punya CPM adalah RM9.44 dan saya punya pendapatan untuk setakat ini, belum lagi habis bulan, tapi setakat ini adalah RM17.19. So dalam setiap bulan tuh ada peningkatan kan, sedikit. Tidak apa, biarpun sedikit. Sebenarnya buat video nih bukan senang. Berapa sen sih ini setiap video nih. Tengok macam nih. Kejap guys, saya bagi contoh. Motor mana nih kamera? Taruh sini dulu. Oke, contoh. Pada bulan Agustus nih saya baru ada 4 video. Yang ini yang kelima lah. Macam nih, contoh nih. Saya dapat RM1.56. Pada 3 hari bulan RM1.21. Lepas tu 61 sen. Lepas tu dia macam nih nah. Dia bukan banyak juga saya dapat dalam setiap hari kan, berapa saja nih. Begitu saja. So guys, itulah saya punya pendapatan keseluruhan yang setakat ini dan bagaimana sistem YouTube membayar kepada content creator. Mungkin ada juga yang ingin tahu macam mana kalau dalam bulan ini saya hanya mendapat view sebanyak 999, tidak sampai 1000. Sekiranya bulan ini kamu hanya mendapat 999 view,
kamu tidak akan dibayar. 999 view itu akan dibawa ke bulan hadapan. Nah, cukup 1000 view dia bayar, cukup 1000 view dia bayar. Nah, setiap 1000 view guys. Saya harap kamu dapat paham dengan apa yang saya sudah sampaikan. Kalau ada yang tidak paham, macam biasa boleh komen di bawah. Oke guys, cantik lah rambut saya nih. Jarang-jarang saya buka topi. Oke guys, ada sedikit yang ingin saya kongsikan juga kepada kamu. Saya melihat ramai YouTuber yang baru yang sekarang punya nih, dorang menggunakan kaidah sub-usap. Saya tahu sekarang YouTube mengenakan syarat untuk 100.000 subscriber dan 4.000 jam tontonan sebagai syarat supaya channel itu boleh dimonetize. Sebenarnya guys, sub-usap ini adalah salah. Kenapa saya cakap salah? Sebab ia sebenarnya hanya memenatkan kamu saja. Tidak guna kalau kita banyak subscriber tapi tidak yang menonton. Sub-usap ini mereka hanya mahu mencapai syarat itu saja, 1000 subscriber. Tetapi sekiranya kalau bila sudah sampai 1000 subscriber, belum tentu lagi channel dia dapat dimonetize karena 4.000 jam tontonan itu harus dicari. Memang ada yang berjaya sudah dapat 1000 subscriber, tapi 4.000 jam tontonan ini adalah sangat sukar. So, apa yang saya boleh kongsikan kepada kamu, elakkanlah daripada menggunakan sub-usap ini. Dan buat saya video macam biasa, tidak kira apapun video kamu buat saja, yang penting tidak melanggar apa-apa kesalahan daripada YouTube. Kamu buat konten yang asli, yang original daripada kamu sendiri. So, saya percaya biarpun lambat, memang lambat, benda ini tidak akan terus kita dapat subscriber yang banyak, jumlah tontonan terus banyak, tidak. Dia akan mengambil masa juga. Tapi sekiranya kamu konsisten, kamu ada usaha, kamu buat video, pasti ada yang menonton. Dan bila dorang suka dengan video kamu, dorang sendiri akan subscribe tanpa ada paksaan. Dia akan seiring tuh guys, view naik, subscriber juga naik. Jadi saya harap dengan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi sedikit gambaran kepada kamu, dapat memberi sedikit manfaat, dan kita dapat sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dalam bidang ini guys. Kita sama-sama belajar. Jangan putus asa, just buat apa yang kamu buat. Buat konten yang asli daripada diri kamu sendiri. Elakkan menggunakan konten-konten yang mempunyai copyright, dan salam satu hobi semua. Guys, itu sajalah video pada kali ini. Jika ada sebarang pendapat, sebarang pertanyaan, kamu komen di bawah. Nanti saya akan jawab apa yang saya tahu. Jika video ini bermanfaat, kamu boleh share supaya orang lain pun boleh tahu yang baru mau belajar sebagai YouTuber dan apa itu YouTuber. Oke guys, kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.